Selanjutnya kita akan bahas tentang detail bagaimana caranya kita mengantisipasi pergerakan harga selanjutnya ya, atau anticipating next move dengan menggunakan pemahaman kita atas penggunaan multi time frame analisisnya, mulai dari perspektif atau naratifnya higher time frame, kemudian dikonfirmasi dengan immediate bias di middle time frame. Nah, baru kemudian berdasarkan area-area perhatian di middle time frame, nah kita pergunakan konfirmasi di lower time frame untuk timing entry yang lebih presisi. Nah, untuk pembahasan yang pertama, nah teman-teman bisa baca juga seperti anotasi di sini ya. Nah, ketika kita melakukan yang namanya analisa pasar atau pergerakan harga, jauh sebelum kita membuat suatu trade idea ya, sebelum kita mencari peluang tertentu di pasar, apakah kita mencari peluang buy atau going long, atau mencari peluang sell atau going short. Nah, kita perlu memahami yang namanya lokasi, di mana lokasi harga terkini dari berbagai perspektif di multi time frame analisis yang kita lakukan. Nah, makanya di sini kenapa kita sebut location is key. Nah, karena di mana lokasi harga terkini, nah ini tentunya akan menjadi faktor penentu antisipasi pergerakan harga selanjutnya yang bagaimana yang kita rencanakan di dalam forecast atau market analisis yang kita lakukan. Nah, jadi maksudnya apa? Location is key. Nah, seperti yang teman-teman bisa baca di sini. Nah, di mana lokasi harga terkini dari sudut pandang struktur. Kemudian, seberapa besar probabilitas harga untuk terus melanjutkan bias yang ada. Apakah itu continuation atau mulai koreksi. Atau istilah lainnya adalah pullback. Nah, detailnya kita bahas satu persatu ya, teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di framework di sini, ada 5 gambaran ketika harga berada di lokasi tertentu ya, di dalam suatu struktur pergerakan. Nah, untuk mempermudah pemahaman dan pembelajaran bersama, kerangka atau framework di sini kita sederhanakan ke beberapa alternatif yang paling basic atau paling dasar. Nah, tujuannya apa? Supaya teman-teman bisa memiliki gambaran awal yang jelas dulu. Nah, supaya nanti ketika penerapan atau implementasi di live market atau pasar yang real, nah pemahaman dasar ini teman-teman bisa kembangkan lebih lanjut dengan melihat berbagai variasi atau perkembangan price action yang ada. Nah, tentunya untuk kondisi pergerakan harga yang cenderung cukup mudah untuk kita ikuti ya di pasar, tentunya adalah kondisi pasar yang trending. Apakah harga bergerak di dalam struktur bullish market structure atau bearish market structure, uptrend atau downtrend. Nah, untuk kemudahan pembelajaran dan diskusi saja, nah di semua contoh yang kita pergunakan di dalam framework kali ini, kita menggunakan contoh untuk pergerakan harga di dalam bullish market structure. Oke, nah jadi asumsikan teman-teman ketika melihat salah satu atau 5 kondisi berikut, nah ini pergerakan harga sudah di dalam yang namanya bullish market structure, di mana harga secara konsisten sudah menunjukkan adanya intensi bullish dengan formasi higher high, higher low, higher high, higher low. Oke, nah kita bahas yang pertama. Nah, untuk kondisi yang pertama, nah ini ketika bullish market structure sudah berjalan, nah ketika harga berhasil menembus dan close di atas higher high sebelumnya, di mana di sana terkonfirmasi ada break of structure yang terkini. Nah, jangan lupa untuk kriteria break of structure yang valid, kita ingin melihat adanya komitmen yang kuat ya, atau strong commitment, di mana harga bisa dengan clear, dengan jelas berhasil menembus dan close di atas high sebelumnya. Nah, sehingga di sana kita bisa memiliki keyakinan bahwa intensi harga untuk melanjutkan bullish market structure ini masih cukup tinggi. Nah, kondisi yang pertama, ketika harga sudah berhasil break dan close di atas high sebelumnya ya,
Nah, kemudian harga berlanjut dengan impulsif meninggalkan titik penembusan atau break of structure sebelumnya. Nah, di mana di sana kita kategorikan di kondisi yang pertama ini adalah harga kondisinya impulsing away. Jadi impulsing away dari titik penembusan struktur sebelumnya. Nah, ketika harga berada di lokasi yang cukup tinggi atau cukup jauh dari lokasi penembusan atau break of structure sebelumnya, nah ini di benak teman-teman kita harus memiliki pemahaman semakin tinggi atau semakin jauh harga bergerak meninggalkan titik penembusan structural point sebelumnya. Nah, artinya secara probabilitas kita perlu ukur bersama dari dua sisi. Nah, bagaimana probabilitas harga untuk terus melanjutkan intensi pergerakan yang lebih tinggi dan juga bagaimana probabilitas harga untuk kemungkinan bergerak koreksi ke arah sebaliknya. Nah, namun yang teman-teman bisa pergunakan sebagai gambaran dasar ya, semakin jauh atau semakin tinggi harga meninggalkan titik penembusan structural point sebelumnya. Nah, artinya seperti yang teman bisa lihat di sini, secara probabilitas harga untuk continuation atau untuk melanjutkan bullish intention-nya, nah otomatis secara probabilitas ini akan semakin menurun dengan semakin tingginya atau semakin jauhnya harga meninggalkan titik structural point sebelumnya. Di satu sisi, otomatis probabilitas harga untuk kemungkinan besar memulai pergerakan pullback atau counter trend ke arah sebaliknya ini akan semakin meningkat di kondisi yang pertama. Nah, kenapa? Nah, karena nanti apabila teman-teman sudah mempelajari berbagai komponen lanjutan ya, seperti adanya imbalance atau juga adanya area demand zone yang belum termitigasi ketika break of market structure terjadi, dan juga didukung dengan yang sebelumnya diinformasikan adanya area atau zona imbalance di mana terlihat ketidakseimbangan yang cukup signifikan antara buyer dan seller ya. Nah, artinya berbagai confluence factor tersebut kita bisa pergunakan di dalam kombinasinya dengan memahami di mana lokasi harga berada saat ini. Nah, dengan gambaran awal, jika teman-teman menghadapi kondisi yang pertama, harga sudah impulsing away dengan cukup jauh. Nah, kita harus senantiasa aware bahwa kemungkinan harga untuk melanjutkan bullish intention-nya ini otomatis akan semakin menurun, sementara probabilitas untuk pergerakan pullback atau counter trend-nya ini akan semakin meningkat. Nah, apalagi nanti jika kita tambahkan lagi confluence factor-nya ketika harga sudah bergerak cukup jauh dari titik penembusan sebelumnya ya. Kemudian di sana kita lihat harga kembali ke area-area supply atau zona supply dari price action sebelumnya, di mana zona tersebut masih belum termitigasi, atau juga mungkin di sana ada area imbalance yang signifikan yang sebelumnya juga belum termitigasi, atau area-area likuiditas lainnya, misalnya ada liquidity pool atau equal highs di sana. Nah, ketika semua confluence factor itu terjadi dan kita tahu lokasi harga terkini berada di lokasi yang cukup jauh dari titik penembusan sebelumnya, artinya pergerakan harga saat itu termasuk di kondisi yang pertama. Nah, mindset kita bisa mulai mempertimbangkan dua probabilitas ini. Nah, artinya jika ini terjadi, nah kita bisa menyesuaikan dengan kondisi pergerakan harga terkini dengan berbagai confluence factor atau evidence yang kita bisa kumpulkan dari berbagai komponen informasi yang tersedia. Nah, untuk melakukan perencanaan trading atau pembuatan trade idea dalam antisipasi pergerakan harga selanjutnya. Nah, artinya jika kondisi yang pertama terjadi, nah secara probabilitas tentunya akan lebih high probable apabila kita mulai mengantisipasi adanya kemungkinan peluang pergerakan pullback atau koreksi. Nah,
Sampai ke mana? Sampai harga kembali ke area-area atau zona-zona di mana di area-area tersebut kita mengantisipasi pergerakan harga selanjutnya sebelum harga melanjutkan intensi bullish dari bullish market structure yang sebelumnya sudah berjalan. Nah, ini untuk kondisi yang pertama ya, teman-teman. Jadi ketika harga impulsing away, otomatis di mindset kita sudah mulai bisa mengantisipasi dua probabilitas ini. Sekali lagi, kemungkinan harga melanjutkan atau continuation ini akan semakin menurun karena harga kecenderungannya akan rebalance dulu, akan pullback atau koreksi dulu sebelum dia melanjutkan intensi sebelumnya. Nah, makanya dalam kondisi seperti ini, jika kita mengantisipasi kemungkinan pergerakan pullback dalam waktu dekat akan terjadi, nah ini cukup valid. Oke, nah kita lanjut untuk kondisi yang kedua. Nah, ketika harga sudah break of market structure ya, sudah impulsing away cukup jauh, nah kemudian terlihat harga sudah mulai koreksi atau pullback. Nah, di mana di sana di kondisi kedua kita kategorikan sebagai kondisi di mana harga start correcting atau mulai terlihat koreksi atau pullback. Nah, jangan lupa kapan terlihat pergerakan koreksi atau pullback itu mulai terjadi. Nah, jangan lupa teman-teman bisa lihat struktur high dan low dari pergerakan candlestick-nya ya. Nah, ketika kita sudah bisa melihat adanya satu candle berikutnya yang tidak berhasil membentuk high yang lebih tinggi daripada high candle sebelumnya. Nah, artinya potensi pergerakan pullback atau koreksi ini mungkin sedang berjalan. Oke, teman-teman. Nah, masih melanjutkan kondisi atau skenario yang pertama ya. Nah, kondisi yang kedua ini mengkonfirmasi antisipasi kita ketika harga sudah impulsing away di kondisi yang pertama. Nah, apalagi didukung dengan konfirmasi harga kembali ke area-area supply dari pergerakan atau price action di masa lalu, di mana meningkatkan probabilitas atas kemungkinan harga dalam waktu dekat kemungkinan akan segera koreksi atau pullback. Nah, dengan ditunjukkan terlihatnya pergerakan atau pembentukan candlestick satu atau lebih dari satu candlestick yang mulai bergerak counter trend atau melawan arah dari struktur majornya. Nah, ketika ini terjadi, persepsi yang sebelumnya ini masih berlaku hal yang serupa ya. Nah, jadi di kondisi yang kedua, ketika harga sudah terlihat start correcting, nah artinya di mindset kita perlu mempertimbangkan bahwa kemungkinan harga untuk continuation atau melanjutkan bias bullish market structure-nya, ini kemungkinan masih akan menurun. Nah, sementara probabilitas harga untuk melanjutkan pergerakan pullback atau koreksinya ini masih cukup tinggi. Nah, kenapa? Karena berdasarkan berbagai komponen atau informasi yang kita kumpulkan tadi, harga kembali ke area-area atau zona-zona di mana kemungkinan selling pressure bisa terjadi. Nah, dikonfirmasi dengan terlihatnya harga mulai bergerak melawan arus bullish market structure-nya. Nah, ditambah juga misalnya ke depannya jika teman-teman sudah memahami di bawah ada area demand zone yang high probable bisa menjadi alasan harga untuk rebalancing dulu. Nah, apalagi di atas area demand zone tersebut masih terlihat cukup besar area-area atau zona-zona imbalance yang bisa menjadi magnet bagi harga untuk melanjutkan bergerak koreksi atau pullback lebih dalam dulu. Nah, sebelum melanjutkan intensi dari bullish market structure sebelumnya. Nah, makanya ketika kondisi yang pertama dan kedua ini terjadi, kita antisipasi untuk mencari peluang pullback atau koreksi ini masih cukup valid. Oke. Nah, kita lanjut ke kondisi yang ketiga. Nah, ketika harga sudah bergerak koreksi dan semakin dalam mendekati area-area atau zona-zona di mana sebelumnya kita mengantisipasi kemungkinan harga secara high probable bisa melanjutkan dari bias major atau external structure sebelumnya ya, which is dalam case ini adalah bullish market structure.
Nah, di kondisi yang ketiga, ini kita kategorikan di mana harga sudah correcting deeper. Artinya pergerakan koreksi atau pullback-nya ini sudah cukup dalam. Nah, bagaimana cara kita mengukur kedalaman pergerakan pullback atau koreksi di suatu pergerakan harga? Nah, kita bisa pergunakan aturan paling simple dengan melihat proporsi pergerakan koreksi tersebut dibandingkan range high low atau bullish leg terakhir yang ditunjukkan oleh pergerakan harga. Nah, jadi ketika low dan high terbaru dari bullish leg yang ada kita bisa identifikasi di mana di sana jangan lupa teman-teman bisa pergunakan aturan sebelumnya dengan 4 counter trend candle ya untuk mengidentifikasi pergerakan pullback atas struktur yang major atau eksternal. Nah, ketika itu terjadi, artinya kita sudah bisa melihat di mana posisi low dan high yang terbaru. Nah, kondisi yang ketiga, di mana harga sudah bisa kita kategorikan sudah di dalam fase koreksi yang cukup dalam. Nah, teman-teman bisa gunakan aturan dasar atau aturan paling sederhana. Apakah harga sudah mencapai paling tidak 50% atau 50% dari range high dan low yang terkini. Nah, ketika harga sudah mulai mencapai atau memasuki area 50% retracement atau pullback tersebut, nah kondisi itulah kita bisa kategorikan bahwa harga sudah di dalam kondisi yang ketiga, sudah correcting deeper. Nah, artinya jangan lupa teman-teman, walaupun mungkin sebelumnya di kondisi yang pertama dan kedua kita mengantisipasi kemungkinan pullback yang secara probabilitas ini lebih tinggi dibandingkan probabilitas harga untuk melanjutkan bullish market structure-nya ya. Nah, karena kondisi-kondisi atau alasan-alasan di mana harga perlu untuk rebalancing dulu tadi. Nah, ketika harga sudah mencapai pergerakan koreksi yang cukup dalam, di mana secara proporsi range low dan high terkini, harga sudah memasuki minimum 50% retracement level. Nah, artinya mindset kita ini sudah perlu kembali aware bahwa semakin dalam harga bergerak koreksi, otomatis probabilitas harga untuk kembali melanjutkan atau continuation dari bias bullish market structure yang secara eksternal ini masih berlaku karena harga masih secara konsisten membentuk formasi higher high dan higher low. Nah, otomatis probabilitas harga untuk melanjutkan bias utamanya ini akan semakin meningkat seiring dengan semakin dalamnya harga bergerak pullback atau koreksi. Nah, otomatis untuk sisi yang sebaliknya, probabilitas atau kemungkinan harga untuk terus bergerak koreksi atau pullback semakin dalam, nah otomatis ini kemungkinannya atau probabilitasnya akan semakin menurun. Karena jangan lupa, bias utama kita masih bullish. Nah, apalagi ketika harga sudah mencapai area-area atau zona-zona di mana secara high probable kemungkinan harga untuk bereaksi dan melanjutkan bias dari major atau external structure kita sangat tinggi. Nah, apalagi pergerakan deeper correction tersebut sudah mencapai area-area atau zona-zona di mana yang secara bias utama kita, zona-zona tersebut menjadi area perhatian utama kita untuk mencari peluang bullish continuation. Nah, jadi jika kondisi ini terjadi, harga berada di lokasi di mana pergerakan koreksi sudah cukup dalam ya, apalagi sudah sampai di area-area yang high probable yang memungkinkan buying pressure kembali masuk untuk melanjutkan bullish intentionnya. Nah, kita bisa melakukan filter atas antisipasi pergerakan harga selanjutnya. Nah, artinya daripada kita memaksakan terus mencari peluang atau opportunity untuk pergerakan pullback, nah kita sudah bisa mulai bertahap mengalihkan perhatian kita dari antisipasi pergerakan pullback menjadi antisipasi untuk continuation. Nah, tentunya kita konfirmasi nanti dengan time frame yang lainnya. Nah, apabila kondisi ini terjadi di higher time frame, nah kita bisa cari konfirmasi di middle time frame sampai dengan lower time frame. Nah, tentunya untuk mendukung trade idea atau antisipasi yang kita bangun di higher time frame tersebut. Oke.
Nah, kita lanjut ke kondisi yang keempat. Nah, ketika harga sudah pullback cukup dalam, kemudian sudah kembali ke area-area atau zona-zona yang high probable, di mana peluang continuation dari bias utama kita yang masih bearish ini sudah tercapai. Nah, ketika harga menunjukkan reaksi yang valid di area-area tersebut, sehingga terlihat harga mulai berbalik arah melanjutkan intensi dari bias yang sebelumnya masih terlihat bullish. Nah, which is di sana kita kategorikan harga berada di dalam kondisi yang start impulsing atau mulai impulsif kembali. Nah, untuk kondisi yang keempat ini, nah ini berlaku baik jika harga terlihat baru berbalik arah ke arah yang sesuai dengan bias utama kita, ataupun harga baru akan mencoba menembus high sebelumnya. Nah, selama kondisi impulsive nature tadi masih terlihat, nah ini kita bisa kategorikan bahwa harga masih di dalam kondisi ini ya, start impulsing. Nah, kenapa? Karena selamanya kita tidak akan pernah tahu secara pasti kondisi harga kembali melanjutkan impulsifnya ini akan sejauh mana, apakah hanya menembus sedikit kemudian berbalik arah, atau dia akan terus bergerak impulsif lebih tinggi daripada antisipasi kita. Nah, karena kembali lagi yang namanya trading semuanya probabilitas ya teman-teman. Nah, ketika harga berada di kondisi atau lokasi yang keempat, di mana harga terlihat start impulsing, kembali ke arah yang sesuai dengan bias utama kita, bullish market structure, apalagi jika pembalikan arah atau reaksi harga tersebut terjadi di area-area perhatian kita yang secara high probable kemungkinan bullish continuation-nya cukup tinggi. Nah, artinya jika itu terjadi, nah di mindset kita bisa ukur bahwa probabilitas harga untuk kembali melanjutkan atau continuation dari bias utamanya ini otomatis probabilitasnya semakin meningkat karena berbagai confluence factor dan konfirmasinya tadi sudah kita peroleh di chart kita. Dan kemungkinan atau probabilitas harga untuk kembali pullback, nah otomatis akan semakin menurun. Kenapa? Karena antisipasi kita sebelumnya untuk kemungkinan harga melanjutkan bullish market structure-nya ini sudah terkonfirmasi dengan harga sudah pullback cukup dalam, harga kembali ke area-area atau zona-zona yang high probable untuk kembali melanjutkan bullish market structure-nya, dikonfirmasi juga dengan pembalikan arah kembali sesuai dengan arah dari bias utama kita, which is bullish market structure. Nah, sampai mana? Sampai ke area-area atau level-level di mana area tersebut kita pergunakan sebagai target terdekat. Misalnya yang terdekat adalah high sebelumnya, atau mungkin ada area supply yang belum termitigasi di atas. Nah, karena di sana ada area imbalance juga yang cukup signifikan yang bisa menjadi alasan harga untuk bergerak lebih tinggi. Oke. Nah, jangan lupa ketika harga sudah berhasil menembus high sebelumnya, artinya harga sudah berhasil membentuk higher high yang baru. Nah, semakin harga bergerak jauh, impulsif meninggalkan titik penembusan structural point sebelumnya, nah, artinya harga akan masuk ke kondisi yang kelima, di mana harga impulsing away dari titik penembusan structural point sebelumnya. Nah, which is di kondisi yang ini, harga kembali seperti kondisi atau skenario yang pertama, di mana harga impulsing away. Artinya semakin harga bergerak impulsif semakin tinggi dan semakin jauh meninggalkan titik penembusan structural point sebelumnya, nah otomatis mindset kita kembali seperti kondisi atau skenario yang pertama. Kemungkinan harga untuk melanjutkan atau continuation ini akan semakin menurun. Nah, kenapa? Karena sekali lagi harga perlu untuk rebalancing. Apalagi di sana banyak terdapat alasan harga untuk kembali pullback terlebih dahulu sebelum melanjutkan intensi bullishnya. Karena seperti yang sebelumnya kita bahas bersama, ada area demand atau demand zone yang belum termitigasi, juga dikonfirmasi masih banyaknya area imbalance yang belum termitigasi. Nah, artinya kemungkinan atau probabilitas harga untuk continuation ini akan semakin menurun, sementara probabilitas harga untuk kembali pullback atau koreksi ini akan semakin
tinggi. Nah, jadi kondisi ini akan senantiasa terjadi dan berulang di pasar ya, teman-teman. Nah, jadi kita bisa sesuaikan antisipasi kita sesuai dengan berbagai kondisi dengan melihat lokasi di mana pergerakan harga terkini, tentunya dari sudut pandang struktur yang kita mulai dari higher time frame terlebih dahulu. Turun ke middle time frame, dikonfirmasi di lower time frame. Oke, teman-teman. Nah, jadi jangan lupa ya, setiap kali kita melakukan market analysis atau forecast, jauh sebelum kita mencari peluang di pasar, ketika kita merencanakan trading kita, nah kita perlu benar-benar perhatikan bagaimana untuk mengantisipasi kemungkinan pergerakan harga selanjutnya yang secara probabilitas cukup tinggi. Nah, dengan catatan kita lihat lokasi harga terkini dari sudut pandang struktur. Nah, ketika semua informasi tersebut kita sudah pahami, nah barulah kita rencanakan berbagai skenario, apakah antisipasi untuk kemungkinan bullish continuation ini lebih tinggi atau kemungkinan pullback-nya yang lebih tinggi. Nah, kita konfirmasi dengan berbagai informasi dan evidence yang tersedia di chart kita. Oke. Nah, kita lanjut ke detail struktur dan juga framework dari masing-masing kondisi pergerakan harga berdasarkan lokasinya tadi ya, teman-teman. Oke. Nah, untuk detail framework yang pertama, nah ini teman-teman pahami dulu, kita pergunakan beberapa legend berikut ya untuk mempermudah pembelajaran bersama. Nah, jadi di framework yang ditampilkan di sini, untuk struktur dengan solid line warna putih tebal, nah ini kita pergunakan untuk menunjukkan pergerakan harga di dalam higher time frame structure kita, which is kombinasi yang kita pergunakan adalah H4 sebagai higher time frame. Nah, kemudian untuk yang garis solid dengan warna biru lebih tipis, ini untuk middle time frame structure kita atau M15. Nah, sementara untuk yang garis solid dengan warna orange yang paling tipis ya, nah ini untuk menggambarkan lower time frame structure kita. Yang utama adalah M1, alternatifnya bisa dengan M5. Nah, kemudian untuk curve line atau garis kurva ya, dengan solid line warna putih tebal, ini untuk menunjukkan strong high dan strong low. Nah, sementara yang dengan garis putus-putus atau dash line, ini untuk weak high dan weak low. Nah, kita mulai dari higher time frame terlebih dahulu. Nah, makanya kenapa di sini kita sudah masuk ke top down analysis ya. Nah, jadi teman-teman selalu ingat di dalam melakukan top down analysis, ketika kita merencanakan trading kita dalam melakukan forecast atau market analysis, senantiasa mulai dari pemahaman higher time frame naratif dulu, kemudian dikonfirmasi dengan middle time frame immediate bias. Nah, baru kita konfirmasi dengan lower time frame untuk timing entry kita secara lebih presisi. Nah, kita bahas detailnya. Nah, kita mulai dari sebagai contoh outlook di higher time frame-nya dulu. Nah, sekali lagi untuk mempermudah proses pembelajaran awal, kita pergunakan kondisi market yang trending, dalam hal ini adalah bullish market structure. Nah, oke. Nah, ketika di higher time frame atau misalnya H4, teman-teman lihat di mana harga secara konsisten membentuk high low, higher high dan high low, artinya kondisi bullish market structure sudah terkonfirmasi. Nah, which is di dalam contoh ini mungkin bullish market structure-nya sudah terkonfirmasi di pergerakan struktur sebelumnya ya. Nah, sekarang ketika harga berhasil menembus titik high sebelumnya dengan adanya break of market structure yang impulsif atau ditunjukkan dengan momentum yang baik. Nah, berdasarkan 5 kondisi yang sebelumnya kita sudah bahas, nah ada titik-titik di mana lokasi harga terjadi yang akan kita pergunakan untuk melihat detail framework atau kerangka masing-masing. Nah, di mana untuk framework yang pertama di top down analysis ini kita akan fokus di lokasi di mana
harga mulai start impulsing, artinya mulai berbalik arah searah dengan bias utama kita ya, atau bullish. Dan juga ketika harga di dalam fase impulsing away. Nah, artinya harga sudah berhasil menembus titik high sebelumnya. Nah, ketika dua kondisi ini terjadi di pergerakan harga ya, artinya di secara higher time frame perspektif atau H4-nya, harga baru saja break market structure atau baru saja berbalik arah dari area-area atau zona-zona yang high probable untuk kemungkinan bullish continuation. Nah, ini kita bisa zoom in untuk mencari konfirmasi di middle time frame kita atau M15. Nah, makanya di contoh yang pertama kita akan zoom in ketika harga baru saja break off market structure di kondisi higher time frame kita yang masih bullish market structure, ataupun harga baru kembali ke zona demand atau zona tertentu di mana bullish market structure kemungkinan akan berlanjut dan harga sudah menunjukkan proses pembelokan yang seirama atau searah dengan bias utama kita ya. Nah, ini kita bisa antisipasi bahwa kemungkinan bullish continuation secara higher time frame perspektif ini masih cukup valid. Nah, walaupun ingat teman-teman, di pemahaman kondisi yang sebelumnya, semakin tinggi harga bergerak atau semakin jauh harga bergerak meninggalkan titik penembusan high sebelumnya ya, nah otomatis probabilitas kemungkinan harga melanjutkan bullish market structure-nya ini akan semakin menurun. Nah, makanya kita pergunakan konfirmasi dengan dari higher time frame kita zoom in ke middle time frame. Nah, selama di middle time frame harga masih secara konsisten membentuk struktur yang juga sama, which is high, low, higher high, high low, apalagi dikonfirmasi dengan momentum dan nature teori yang masih cukup impulsif ke atas atau bullish, momentumnya masih terlihat dengan baik. Nah, kita bisa saja mengikuti momentum bullish yang masih terlihat tersebut. Artinya ketika kita antisipasi untuk bullish continuation, nah ini masih sangat valid. Nah, kenapa? Karena baik middle time frame kita M15 dan juga high time frame kita H4, dua-duanya masih menunjukkan bias dan momentum yang sama-sama bullish. Nah, jadi di contoh yang pertama, ketika harga impulsing away atau start impulsing ya, nah kita bisa konfirmasi atau lihat detailnya di middle time frame kita atau M15. Nah, ketika harga masih secara konsisten membentuk high, low, higher high, high low, nah kita bisa terapkan pemahaman dan antisipasi yang serupa dengan yang sudah kita terapkan di higher time frame. Nah, kita terapkan juga di middle time frame. Nah, artinya kita kembalikan ke pemahaman lokasi harga terkini secara strukturnya MTF atau M15. Nah, artinya ketika harga misalnya berada di lokasi yang sudah cukup jauh dari titik penembusan sebelumnya, artinya harga berada di kondisi yang impulsing away, apalagi misalnya dikonfirmasi harga kembali ke area-area supply yang belum termitigasi dari price action sebelumnya ya. Nah, apalagi juga misalnya dikonfirmasi harga berada di sini, di mana di bawah masih terlihat ada beberapa area demand yang belum termitigasi beserta dengan area-area imbalance yang juga masih belum rebalancing. Nah, artinya kemungkinan harga untuk bergerak pullback atau koreksi ini cukup tinggi dibandingkan kemungkinan harga untuk bergerak terus melanjutkan bullish market structure-nya. Nah, jadi hal yang serupa ini kita bisa terapkan ya, baik yang terjadi di perspektifnya higher time frame. Nah, kita bisa terapkan hal yang serupa berdasarkan lokasi harga tadi dari sudut pandang strukturnya middle time frame. Nah, kita terapkan hal yang serupa. Nah, jadi jika harga berada di sini, artinya kemungkinan besar harga untuk pullback. Sekali lagi, jika dikonfirmasi dengan confluence factor yang lain ya, ada area supply atau area imbalance atau area atau liquidity pool dari price action masa lalu yang menjadi area yang high probable bagi harga untuk kemungkinan mulai bergerak pullback.
Nah, kita bisa konfirmasi lebih lanjut dengan zoom in ketika harga berada di lokasi tersebut. Nah, kita zoom in ke lower time frame. Nah, kita cari konfirmasi apakah ada intensi di lower time frame yang mengkonfirmasi trade idea kita bahwa kemungkinan secara middle time frame harga kemungkinan bergerak koreksi atau pullback ke bawah ini cukup tinggi. Nah, konfirmasinya apa? Konfirmasinya adalah kita pergunakan pemahaman tentang basic dan juga advanced market structure kita di lower time frame. Ketika harga di lower time frame bergerak membentuk high low, higher high, high low, higher high, awalnya terlihat bullish sampai harga tiba di area-area perhatian dari time frame yang lebih besar, misalnya middle time frame kita tadi, di mana di sana terlihat ada area supply yang belum termitigasi dan antisipasi kita berdasarkan lokasi harga secara perspektif M15 kemungkinan koreksinya cukup tinggi. Nah, ketika di lower time frame kita atau M1 ataupun misalnya M5 terlihat adanya shift of market structure yang valid dari bullish market structure menjadi indikasi bearish. Nah, apalagi ditunjang dengan nature teori kita, terlihat bearish shift-nya terjadi dengan sangat impulsif. Ada momentum, ada komitmen yang kuat di balik pergerakan harga tersebut. Nah, berbagai informasi inilah yang bisa menjadi konfirmasi kita untuk mengambil peluang misalnya antisipasi untuk pergerakan pullback-nya M15. Nah, di sanalah misalnya di lower time frame kita mencari trigger untuk entry, sell, atau short. Nah, sampai mana? Sampai harga kembali ke area-area misalnya middle time frame, ada area demand zone ataupun imbalance yang belum termitigasi sebelumnya. Nah, jadi walaupun secara higher time frame H4 ini biasnya masih bullish, nah ketika harga berada di lokasi-lokasi di mana kemungkinan pergerakan counter trend ini mungkin terjadi baik dari perspektifnya H4 ataupun M15, higher time frame ataupun middle time frame. Nah, kita bisa cari konfirmasi tambahan dengan memanfaatkan pengetahuan yang serupa di market structure yang bisa kita terapkan di lower time frame-nya. Nah, untuk kondisi yang sebaliknya juga sama ya. Ketika harga misalnya secara middle time frame dia kembali ke area-area yang high probable di mana harga kemungkinan bisa melanjutkan bullish market structure dari middle time frame dan juga bullish bias utama dari high time frame kita, karena misalnya kondisi ini tadi terjadi di titik-titik di mana harga masih terlihat kemungkinan dia akan melanjutkan bias utama dari high time frame kita atau H4 kita yang masih dalam kondisi bullish. Nah, kita juga bisa pergunakan lower time frame untuk konfirmasi tambahan. Nah, ketika harga kembali atau pullback ke area-area tersebut, nah kita bisa zoom in ke lower time frame kita. Nah, kita bisa cari trigger di mana terlihat ada proses transisi dari yang sebelumnya bearish market structure menjadi indikasi bullish market structure. Nah, yang ditunjukkan dengan inisiasi pertama ketika bullish shift terjadi, dikonfirmasi misalnya dengan nature teori yang impulsif, kemudian ada imbalance juga di sana, kemudian ada juga lower time frame demand zone yang bisa menjadi area perhatian kita untuk entry. Nah, kenapa? Karena ketika kondisi ini terjadi, artinya kita tahu harga berada di lokasi di mana harga sudah pullback deeper dan kembali ke area-area di mana secara probabilitas kemungkinan harga untuk continuation atau melanjutkan bias dari middle time frame kita yang masih bullish ini semakin tinggi dibandingkan jika kita memaksakan diri untuk terus mengikuti pergerakan pullback-nya. Nah, jadi pemahaman tentang lokasi dan juga anticipating the next move dengan memanfaatkan pengetahuan kita atas multi time frame analysis ya, dari higher time frame naratif ke middle time frame immediate bias dikonfirmasi dengan lower time frame untuk cari timing entries-nya. Nah, ini diharapkan bisa secara bertahap meningkatkan probabilitas kita di pasar dengan lebih baik. Oke, teman-teman. Nah, kita lanjut ke kondisi yang berikutnya. Nah, jika framework yang sebelumnya kita fokus ke lokasi di mana harga berada di fase start impulsing ataupun impulsing away. Nah, di kerangka atau framework yang kali ini kita
fokus ke lokasi di mana kemungkinan harga akan mulai bergerak koreksi atau pullback, atau yang sebelumnya kita sebut dengan start correcting. Nah, apalagi dikonfirmasi lokasi harga tersebut berada di area-area atau zona-zona, misalnya supply zone dari pergerakan harga di masa lalu yang cukup high probable untuk memungkinkan harga bergerak pullback untuk rebalancing, karena ada area imbalance ataupun misalnya demand zone dari kacamatanya higher time frame yang belum termitigasi. Nah, jadi kita fokus di lokasi harga tersebut ya. Nah, jadi ketika secara perspektif H4 ini masih bullish, harga sudah impulsing away semakin jauh dari titik penembusan high sebelumnya, dan harga terlihat sudah memasuki area-area perhatian higher time frame di mana kemungkinan selling pressure kemungkinan akan masuk kembali ke pasar. Nah, kita bisa zoom in atau konfirmasi dari higher time frame turun ke middle time frame kita, ke M15. Nah, jangan lupa untuk legendnya juga berlaku yang sama ya, teman-teman bisa lihat kembali di sini. Nah, ketika kita zoom in ke middle time frame atau M15 kita, nah, untuk mengkonfirmasi trade idea bahwa kemungkinan kita mengantisipasi pergerakan koreksi dari H4 atau higher time frame ini dalam waktu dekat akan terjadi, nah, kita bisa zoom in ke M15 dan cari konfirmasinya. Artinya, apabila intensi harga untuk mulai koreksi dari perspektifnya H4 tadi terjadi, nah, kita ingin melihat adanya transisi dari pergerakan bullish market structure di middle time frame menjadi indikasi bearish. Nah, kenapa? Karena harga sudah kembali ke area perhatian higher time frame kita tadi, di mana secara high probable harga kemungkinan akan mulai koreksi dari perspektifnya H4 tadi. Nah, ketika di M15 atau MTF-nya kita bisa konfirmasi bahwa harga sudah menunjukkan adanya bearish shift yang valid, di mana bullish market structure-nya sudah dipatahkan atau ditembus dengan bearish shift yang pertama, jangan lupa dikonfirmasi dengan informasi atau komponen lainnya seperti price nature-nya yang impulsif, kemudian mungkin ada permainan likuiditas di sana yang nanti teman-teman pelajari lebih lanjut ya di kemudian hari. Nah, ketika di M15 atau MTF kita sudah memberikan konfirmasi adanya bearish shift yang valid tersebut, nah, artinya price action ini mengkonfirmasi trade idea kita, di mana kita mengantisipasi kemungkinan pergerakan pullback atau koreksi dari perspektifnya H4 atau higher time frame ini sudah terkonfirmasi dengan adanya detail yang kita bisa lihat di M15. Nah, jadi ketika M15 sudah menunjukkan price action yang mendukung atau memberikan konfirmasi dari trade idea di higher time frame tadi ya, kita mengantisipasi H4 akan segera pullback atau koreksi. Nah, di saat itulah kita bisa mulai mencari peluang sell atau short dari semua area supply yang terbentuk di M15, mengikuti pelanjutan bearish market structure yang secara konsisten ditunjukkan di middle time frame kita atau M15. Nah, sampai mana? Sampai harga kembali ke area-area perhatian di higher time frame kita, misal ke demand zone atau ke imbalance zone atau liquidity pool, di mana harga kemungkinan besar akan kembali berbalik arah melanjutkan bias utama kita, which is masih bullish market structure dari perspektifnya H4. Nah, ini makanya indahnya kita menggunakan multi time frame analysis dan juga top down analysis di sini ya teman-teman. Walaupun bias utama high time frame masih bullish, nah karena kita tahu di mana lokasi harga dan kita juga paham bagaimana probabilitas kemungkinan harga untuk continuation ataupun pullback di setiap lokasi tersebut, kita gunakan konfirmasi dengan time frame yang lebih rendah, misalnya middle time frame dan juga lower time frame. Nah, secara otomatis ini bisa meningkatkan probabilitas kita di pasar jauh lebih baik. Nah, jadi kita bisa ikuti peluang counter trend dulu ya. Bisa cari peluang sell atau short dulu mengikuti bearish momentum atau bearish market structure di M15. Yang mana misalnya ketika bearish shift terjadi, kemudian kita bisa identifikasi area supply M15 di sana untuk cari peluang sell atau short tadi. Nah, ketika harga kembali ke area-area
supply tersebut. Nah, kita bisa terapkan hal yang sama. Kita konfirmasi dengan price action di lower time frame kita. Yang utama M1, bisa juga alternatif ke M5. Nah, apa yang kita cari? Kita cari transisi dari bullish market structure menjadi bearish market structure. Nah, jadi semuanya ceritanya nyambung. Di higher time frame-nya harga kembali ke zona supply dan harga sudah impulsing away, di mana probabilitas harga untuk pullback dari kacamata H4 ini semakin tinggi, dikonfirmasi dengan M15 sudah mulai terlihat ada bearish shift atau juga sudah terlihat ada trend bearish market structure. Nah, kita konfirmasi lagi dengan pemahaman basic dan juga advanced market structure kita di lower time frame. Nah, baik untuk mencari peluang counter trend short atau sell dari zona-zona supply di middle time frame atau M15 kita, atau juga ketika kita mencari peluang-peluang counter trend dari perspektif MTF itu sendiri. Nah, artinya kita terapkan hal yang sama ketika H4 di harga sudah impulsing away cukup tinggi, cukup jauh, dan kemungkinan pullback akan terjadi. Nah, kita juga bisa terapkan hal yang sama ketika harga sudah impulsing away dari titik penembusan terakhir di M15 atau MTF kita. Nah, ketika harga misalnya kembali ke area-area atau zona-zona demand di perspektif M15, karena di sana juga masih ada imbalance, ada area demand yang belum termitigasi, kemudian harga juga sudah cukup jauh impulsing away dari titik penembusan sebelumnya di M15. Nah, kita juga bisa antisipasi untuk peluang-peluang counter trend atau buy to sell atau sell to buy dengan menggunakan konfirmasi di lower time frame kita. Nah, apa yang kita cari? Nah, ketika kita misalnya mengantisipasi kemungkinan M15 dia akan pullback ke area supply, karena harga sudah kembali ke area demand yang sebelumnya belum termitigasi, nah kita juga bisa zoom in ke lower time frame kita, M1 atau M5. Kita cari konfirmasi adanya transisi dari bearish market structure menjadi bullish market structure. Nah, jadi makanya kenapa di multi time frame analysis sekali lagi kita kental berhubungan dengan yang namanya fractal nature, karena semua yang terjadi di higher time frame, nah pola perilaku atau price action serupa ini juga bisa terjadi dan kita terapkan di time frame yang lebih kecil, apakah middle time frame ataupun lower time frame. Nah, jadi kita hanya replika atau mengulang semua pemahaman yang sudah kita peroleh di time frame yang lebih besar, turun ke time frame yang lebih kecil, sampai ke time frame yang terkecil yang kita pergunakan. Nah, tentunya sekali lagi dengan memahami lokasi harga di setiap kondisi pergerakan ya. Nah, supaya kita bisa mengantisipasi pergerakan harga selanjutnya untuk skenario-skenario yang probabilitasnya cukup tinggi terjadi. Nah, tentunya nanti ke depan teman-teman lengkapi dengan kemampuan backtest atau case study. Artinya teman-teman mencoba menguji lebih lanjut berbagai kondisi lokasi harga tadi dengan peluang-peluang yang tersedia di pasar, dengan konfirmasi-konfirmasi dan evidence yang disediakan di pasar. Nah, kita bisa melihat bagaimana nanti hasil dan juga potensi dari strategi yang kita pelajari lebih dalam. Oke, kita lanjut ke skenario berikutnya. Nah, jadi jika sebelumnya kita coba bahas framework ketika harga berada di lokasi start impulsing away, ataupun start correcting ya. Nah, di skema atau framework yang terakhir, kita akan bahas detail ketika harga sudah koreksi cukup dalam atau correcting deeper dari perspektifnya higher time frame atau H4. Nah, which is sekali lagi pedoman dasar yang teman-teman bisa pergunakan untuk mengukur apakah suatu pergerakan koreksi ini sudah tergolong cukup dalam atau tidak, bisa pergunakan proporsi 50% atau 50% retracement level ya, dari range high dan low major atau external structure di higher time frame kita. Nah, ketika harga sudah pullback minimal 50% tadi, apalagi harga sudah kembali ke area-area demand zone yang menjadi area perhatian di higher time frame untuk
mencari pelanjutan bullish continuation, nah kita bisa pergunakan pemahaman atas lokasi pergerakan harga di higher time frame tersebut. Kita konfirmasi dengan detail yang terlihat di middle time frame sampai dengan lower time frame kita. Oke. Nah, jadi ketika harga sudah pullback deeper, misalnya kembali ke area demand zone di higher time frame kita ya. Nah, ketika kita ingin mencari peluang bullish continuation, nah kita lihat di MTF atau M15-nya seperti apa. Nah, yang kita harapkan adalah yang sebelumnya M15 ketika harga masih bergerak pullback, otomatis di M15 ini akan menunjukkan pergerakan bearish market structure ya, atau downtrend. Nah, sampai ketika terlihat harga mulai menunjukkan adanya shifting market structure dari bearish menjadi indikasi bullish di M15 atau MTF kita. Nah, di saat itulah kita mendapatkan konfirmasi bahwa memang kemungkinan antisipasi kita bahwa higher time frame atau H4 ini akan melanjutkan bullish intensi yang sebelumnya ini terkonfirmasi. Nah, jadi terlihat ada bullish shift yang valid di M15. Nah, kita bisa ulangi prosesnya. Di M15 kita juga lihat di mana lokasi harga saat itu berada. Nah, apabila harga berada dalam kondisi yang masih impulsing away, semakin jauh dari titik penembusan sebelumnya. Nah, apalagi ketika M15 juga dia kembali ke area-area supply M15 yang belum termitigasi dari price action sebelumnya. Nah, bisa saja kita mencari peluang atau mengantisipasi kemungkinan adanya setup counter trend atau sell to buy dulu dengan memanfaatkan konfirmasi lower time frame kita. Nah, jadi ketika harga kembali ke supply-nya M15 ya, walaupun terlihat bullish shift yang udah valid, nah tapi karena kita tahu secara lokasi harga ini cukup jauh dari penembusan high M15 sebelumnya. Nah, sambil menunggu harga kembali ke zona-zona atau area di mana zona tersebut high probable untuk kita cari peluang bullish continuation dari perspektif M15 dan juga H4. Nah, kita bisa manfaatkan dulu peluang counter trendnya dengan menggunakan lower time frame confirmation. Nah, jadi sama seperti sebelumnya ya, apabila kita mencari peluang sell atau short di area-area perhatian bearish dari middle time frame kita, nah kita bisa menunggu trigger di mana lower time frame yang awalnya bergerak dari bullish market structure sampai terlihat adanya indikasi bearish market structure dengan adanya bearish shift yang terjadi didukung misalnya dengan adanya momentum yang bagus, dan juga nanti ke depan misalnya teman-teman lengkapi dengan pemahaman tentang liquidity manipulation. Nah, sampai mana? Sampai harga kembali ke zona-zona di mana secara perspektifnya M15 atau MTF cukup tinggi harga untuk kembali melanjutkan bullish intentionnya yang sudah terjadi lebih awal di bullish shift. Karena kita juga tahu secara higher time frame bias ini juga masih bullish. Nah, ketika harga kembali pullback dengan kondisi yang sama ya, sudah pullback deeper dari higher time frame perspektif, kembali ke higher time frame point of interest untuk kemungkinan bullish continuation terjadi. Di kondisi yang sama di M15 kita juga dapati ternyata harga sudah pullback deeper juga ke demand zone di M15 yang juga probabilitasnya cukup tinggi untuk kemungkinan bullish continuation terjadi. Nah, ketika ini terjadi, nah ini merupakan salah satu kondisi yang paling high probable ya, teman-teman. Di higher time frame atau H4 harga sudah pullback deeper kembali ke area perhatian untuk bullish continuation. Di MTF atau M15 juga sudah pullback deeper kembali ke area perhatian atau demand zone untuk potensi bullish continuation. Nah, ini merupakan salah satu skenario dengan probabilitas tertinggi yang kita bisa manfaatkan untuk mengikuti tren yang ada. Nah, sekali lagi untuk meningkatkan probabilitas atas antisipasi pergerakan harga selanjutnya, nah ketika harga kembali ke area-area tersebut kita bisa pergunakan lower time frame kita dengan mencari trigger dari bearish market structure menjadi transisi indikasi bullish market structure. Sekali lagi kita tinggal cari di mana terlihat ada bullish shift yang valid dikonfirmasi dengan impulsive nature, ada permainan likuiditas yang sebelumnya terjadi, kemudian harga juga sudah pullback deeper juga di M11
M1 atau M5 sehingga harga kembali ke area-area atau zona-zona demand-nya M1 di mana di sana kita bisa pasang entry buy atau long untuk mengantisipasi pelanjutan bullish initiation dari M1, M15 dan juga A4 kita. Nah, otomatis makanya kenapa ini termasuk salah satu skenario yang paling high probable. Karena semua time frame yang kita pergunakan menunjukkan bias dan konfirmasi arah yang sama, yaitu bullish. Oke, teman-teman. Nah, jadi di dalam melakukan top down analysis selalu mulai dengan higher time frame naratif didukung dengan middle time frame immediate bias, kita konfirmasi dengan lower time frame dengan penerapan yang serupa ya, baik pemahaman basic market structure, advanced market structure, nature theory, kapan shift of market structure yang valid terjadi, bagaimana break of market structure yang menunjukkan strong commitment di balik pergerakan harga itu terkonfirmasi. Nah, termasuk juga pemahaman di mana lokasi harga sedang berada. Apakah harga start impulsing atau impulsing away semakin jauh, semakin tinggi dari titik penembusan harga sebelumnya, atau misalnya harga sudah menunjukkan atau berada di lokasi di mana harga mulai terlihat koreksi, atau harga sudah koreksi cukup dalam ke area misalnya lebih dari 50% retracement dari range low dan high yang terkini. Nah, jadi semua pemahaman dari berbagai komponen market structure, multi time frame analysis, dan juga lokasi harga. Nah, ini bisa teman-teman pergunakan dalam kombinasinya ya, di dalam merencanakan trading kita di setiap kondisi waktu yang ada berdasarkan lokasi harga tadi. Nah, untuk mengantisipasi pergerakan harga selanjutnya yang secara high probable ini cukup tinggi untuk terjadi. Nah, jadi makanya ketika teman-teman sudah mendapatkan semua informasinya, mulai dari higher time frame naratif, middle time frame immediate bias, sampai dengan timing entries di lower time frame, nah ini diharapkan probabilitas kita di pasar untuk memperoleh winning trades ini bisa jauh lebih tinggi atau jauh lebih baik. Nah, jadi tinggal nanti kita fokus ke long term resultnya. Karena sekali lagi yang namanya trading tetap probabilitas ya teman-teman, walaupun semua informasi yang high probable ini sudah kita pergunakan, tetap yang namanya losing trade itu akan selamanya tetap ada. Nah, namun jangan khawatir selama pendekatan yang kita pergunakan ini sudah cukup high probable. Nah, jika kita fokus ke long term result, nah diharapkan hasil yang positif ini jauh lebih besar, jauh lebih banyak populasi datanya. Sehingga tujuan kita trading untuk jangka panjang bisa memperoleh yang namanya pertumbuhan portfolio yang positif. Nah, ini bisa senantiasa berjalan secara konsisten. Oke, teman-teman. Nah, jadi mudah-mudahan dengan pemahaman multi time frame analysis, baik teori dasar ataupun framework, nah mudah-mudahan bisa melengkapi kemampuan dan skill analisa teman-teman jauh lebih baik lagi ya tentang pemahaman market structure, antisipasi pergerakan harga selanjutnya, bagaimana penerapan top down analisisnya juga. Nah, dengan demikian dengan pemahaman market structure yang saya rasa sudah cukup lengkap ya. Nah, jadi seperti yang teman-teman sudah pelajari di teori-teori dasar market structure ya. Nah, dengan pemahaman market structure ini bisa membantu kita untuk memberikan perspektif dan juga konteks atas pergerakan harga, di mana lokasi pergerakan harga terkini, apa pergerakan selanjutnya yang kita bisa antisipasi, yang secara high probable akan terjadi. Nah, next-nya kita akan secara bertahap masuk ke yang namanya supply demand identification. Nah, jadi market structure ini memberikan perspektif dan konteks, sementara supply atau demand identification itu untuk membantu mengidentifikasi area perhatian di mana kita bisa mulai mencari peluang-peluang di pasar. Oke, teman-teman. Nah, sampai sekian dulu untuk multi time frame analysis. Nah, selanjutnya
kita juga akan sempatkan waktu untuk walkthrough bersama beberapa contoh penerapan multi-time frame analysis di chart candlestick yang sebenarnya ya. Nah, sebelum nanti teman-teman lanjutkan ke materi-materi dan komponen berikutnya. Oke, apabila ada pertanyaan, teman-teman jangan lupa bisa sharing lagi di komunitas ya, seperti biasanya. Sampai ketemu di materi dan konten berikutnya. Thank you.